Shalom, salam sehat, selamat bertemu kembali adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan anugerah-Nya yang masih memberi kesempatan kepada kita lewat ibadah online untuk tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Karena situasi dan kondisi kita saat ini yang masih dalam kondisi pandemi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk beribadah di gedung gereja seperti yang lalu. Tetapi lewat ibadah online, sekolah minggu kita tetap berjalan, kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, adik-adik sudah mandi toh semua toh, sudah pakai baju yang rapi, duduk yang baik, duduk yang tenang, jangan sambil tidur-tiduran ya. Bawa Alkitabnya karena nanti kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita harus menyiapkan hati kita untuk kita boleh siap masuk dalam persekutuan ibadah kita saat ini. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian, kasih Yesus indah, oh indah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih Yesus itu sungguh indah bagi kita. Karena itu patutlah kita bersyukur, patutlah kita memuji, patutlah kita menyembah Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Kita akan masuk dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu GKI Maranatha. Kami bersyukur bahwa meskipun dalam keadaan pandemi, tetapi Tuhan masih memberi bagi kami kesempatan untuk beribadah lewat ibadah online. Kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu, biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati kami semua, kakak-kakak pengasuh, bahkan seluruh adik-adik yang ada di rumah, mulai dari week 1, week 2, week 3, week 4, dan week 5. Biarlah ya Tuhan, Engkau mau satukan hati dan pikiran kami untuk memuji Engkau. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, layakkan kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi pujian Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Saya jadi kenangan, malam jadi impian cintaku.
kasih Tuhan bagi kita sungguh besar. Karena itu kita juga mencintai dan mengasihi Tuhan kita dengan sungguh. Saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya masing-masing sebelum kita membaca, lalu mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih sayang-Mu bagi hidup kami anak-anak sekolah minggu. Saatnya kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami roh hikmat dan pengertian agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kakak pengasih akan bercerita pun Tuhan Yesus mau pakai. Biarlah lewat pemberitaan firman-Mu ini, anak-anak boleh mengerti dan memahami untuk kami boleh lakukan dalam hidup kami setiap hari. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, layakkan kami, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Perjanjian Baru dari 1 Tesalonika, ya. Terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Jadi kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca Alkitabnya, kita akan membacanya bersama-sama. Terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Kalau adik-adik sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama. Buat adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, nanti bisa minta tolong mama atau bapa untuk membacakannya, ya. Kita akan membaca bersama-sama. 1 Tesalonika 5, 16 dan 18. Kita mulai. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini hanya terdiri dari 3 ayat. Nah, meskipun cuma terdiri dari 3 ayat, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tante mau tanya dulu ini, kakak pengasuh mau tanya, siapa di rumah yang selalu bergembira, selalu bersukacita setiap hari? Hatinya selalu senang. Ayo, siapa? Pasti banyak ya. Tapi kakak mau tanya lagi, tante mau tanya lagi. Siapa di antara adik-adik di rumah yang selalu menangis, selalu marah, apalagi selalu jengkel? Ayo, atau selalu rewel? Siapa yang seperti itu? Selalu sedih sepanjang hari. Siapa yang seperti itu? Nah, adik-adik, ada sebuah kisah di sebuah kota. Namanya kota Tesalonika, sama dengan pembacaan kita hari ini. Nah, di kota Tesalonika ini banyak penduduknya. Banyak orang-orang yang tinggal di situ. Sama seperti dengan kota yang kita tinggali ini di kota Nabire. Jadi banyak orang yang tinggal di dalam. Nah, di kota Tesalonika ini banyak juga orang dengan bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Nah, di kota Tesalonika, dari bermacam-macam suku dan bermacam-macam agama ini, terdapat orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen. Tetapi banyak juga yang bukan orang Kristen. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau orang-orang Kristen ini, mereka jumlahnya cuma sedikit. Nah, mereka juga kadang mereka tidak disukai karena
mereka berbeda dengan yang lain. Ya, karena di kota Tesalonika ini kan ada agama yang lain juga. Karena itu banyak kali mereka menghadapi kesulitan. Tetapi di tengah kesulitan mereka tetap menjadi orang Kristen sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau. Mereka tetap menjadi orang Kristen yang baik. Mereka tetap berteman dengan siapa saja. Entah itu dari suku lain, dari suku Yahudi kah, dari suku Yunani kah yang ada di kota tersebut, atau dari agama-agama yang lain. Orang-orang Kristen di kota Tesalonika ini berteman dengan siapa saja, dan mereka selalu baik. Meskipun mereka mungkin hidupnya mengalami kesulitan karena mereka sedikit, terkadang mereka banyak mendapatkan tekanan dari agama-agama yang lain. Tetapi mereka tetap bersuka cita karena mereka punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan mereka senantiasa sukacita dan pengharapan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu menyertai kehidupan mereka. Nah, sama dengan kita sekarang, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita pun sebagai anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus mau kita menjadi anak yang selalu bersukacita. Karena itu pembacaan kita dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Seperti apa itu bersukacita, adik-adik? Bersukacita itu bukan menangis, bukan cengeng, bukan marah-marah, bukan kesal, bukan sedih. Bukan. Bersukacita itu adalah hati yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita. Kenapa anak-anak sekolah minggu harus bersukacita? Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan Yesus, maka kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Nah, kalau kita bersukacita, kalau hati kita senang, maka kita pun akan selalu mengucap syukur. Mengucap syukur itu berterima kasih dengan apapun yang kita punya. Jadi kita tidak senang, bukan kita itu anak sekolah minggu itu bukan hanya senang kalau punya mainan yang bagus. Kita anak sekolah minggu itu bukan hanya senang kalau permintaan kita dituruti oleh mama dan bapa. Tidak. Tuhan Yesus mau sebagai anak sekolah minggu, apapun keadaan kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur. Kalau kita menginginkan sesuatu mungkin, lalu kita meminta kepada mama dan papa, lalu mama dan papa bilang, sabar dulu ya nak ya, nanti kalau mama dan papa punya rezeki. Kita tidak boleh langsung marah, atau kita tidak boleh langsung menangis. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tetap bersyukur bahwa puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan yang baik. Kita berdoa supaya mama dan papa tetap sehat, supaya mereka dengan sehatnya mereka bisa mencari uang untuk hidup kita nanti. Iya toh? Lalu kalau kita hidup senang, kita selalu dengan sukacita, maka kita juga akan selalu bersyukur. Bersyukur untuk semua yang Tuhan beri bagi kita. Kalau kita mau bersyukur, banyak hal yang kita syukuri, adik-adik. Kita bukan hanya cuma bersyukur karena kalau kita dapat mainan yang bagus, atau kita bersyukur kalau kita punya uang, atau kita bersyukur karena kita mendapatkan nilai yang baik. Bukan cuma hal-hal seperti itu yang membuat kita bersyukur. Banyak hal yang kita syukuri. Kalau kita melihat hidup kita, coba lihat hidup kita. Ya, kita masih bisa punya mama dan papa, kita masih bisa menikmati kasih sayang mama dan papa, kita masih punya tubuh yang sehat, kita bisa tinggal dalam rumah, ketika hujan datang kita tidak kehujanan, ketika panas kita tidak kepanasan. Banyak hal yang bisa kita syukuri. Dan kalau kita bersyukur, maka kita pun akan bisa berdoa. Kalau kita bersyukur,
kita lalu berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Tuhan beri, buat hidup yang Tuhan beri, buat mama dan papa, buat kasih sayang mereka, buat adik dan kakak, buat teman-teman yang bisa kita ajak untuk bermain bersama. Terima kasih buat ibu guru di sekolah yang masih bisa memberikan kita pelajaran, ya, banyak hal yang kita bisa syukuri. Jadi kalau kita bersyukur, maka kita juga bisa berdoa, dan setelah itu kita akan merasakan sukacita. Itu yang ingin dan yang Tuhan maui dalam hidup kita. Sedari kecil kita harus belajar untuk bersukacita. Karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi, ketika kita mungkin mengharapkan sesuatu tapi kita belum bisa mendapatkannya, kita tetap bersukacita bahwa kita berdoa. Nanti kalau saatnya nanti Tuhan pasti akan memberikannya. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Allah karena Tuhan bisa melihat, karena Tuhan sanggup melihat sebagai berbagai kesempatan bagi kita untuk kita terus mempercayainya. Karena itu anak-anak harus belajar, ya, harus belajar untuk tetap berserah, untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, karena itu adik-adik, apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan sebagai anak sekolah minggu? Apakah kita masih boleh menangis-menangis? Apakah kita masih boleh cengeng? Apakah kita masih boleh bersedih? Tidak lagi, ya. Sebagai anak sekolah minggu, sesuai dengan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Haleluya. Amin. Merespon cerita firman kita hari ini, kita akan menyanyikan pujian hati senang sambil kita membawa persembahan syukur kita. Kita menyanyikan pujian hati senang. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, di dalam Tuhan hati senang. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita akan berdoa. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kekudusan-Mu, Tuhan kami yang senantiasa baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa bersukacita dalam kehidupan kami. Biarlah lewat sukacita kami karena kami punya pengharapan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Lewat sukacita kami boleh terus bersyukur dalam segala situasi, dalam segala hal. Dan biarlah lewat semuanya itu kami boleh terus berdoa karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami anak-anak sekolah minggu. Buat mama, buat papa, buat saudara-saudara kami, kakak dan adik, bahkan bagi keluarga besar kami.
bagi kakek dan nenek, om dan tante, bahkan siapa saja yang ada dalam rumah kami. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan kiranya melindungi dan memberkati kami semua, menolong kami di dalam masa pandemi ini untuk bisa menjaga diri kami dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah, untuk boleh terus dengan kedisiplinan diri kami untuk menjaga kesehatan agar kami terhindar dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus kiranya memberkati anak-anak ini di dalam tumbuh kembangnya ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong anak-anak ini untuk semakin mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya lewat teladan yang diberikan oleh Mama dan Bapa di rumah. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh dan sakit. Tuhan kiranya menjamah bagian tubuhnya yang sakit, sehingga untuk waktunya Tuhan akan memberi kesembuhan, sehingga ia boleh sehat kembali. Di dalamnya kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa, kami bersyukur, mau bersuka cita. Mungkin ada di antara anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau beri bagi anak-anak-Mu. Biarlah semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya usia, anak-anak pun semakin bertambah mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan yang telah kami kumpulkan nanti, Tuhan kiranya memberkati agar dipergunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, ampunkan setiap salah dan dosa kami, lalu dengarkan doa kami ini, kami bawa hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyanyi lagu pujian, Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ya, kita akan menyanyi pujian ini bersama-sama. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari ini. Sebelum kita menutup ibadah, kita akan berdoa untuk berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus lewat ibadah kami di saat ini. Biarlah apa yang telah kami lakukan, Engkau boleh berkenan, sehingga lewat ibadah ini kami boleh senantiasa tetap dikuatkan di dalam menghadapi situasi seperti ini. Biarlah kasih sayang-Mu itu terus berlaku dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Lalu kami menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa memelihara kehidupan anak-anak sekolah minggu, bahkan kita semua, mulai dari saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk ibadah kita, untuk kesetiaan anak-anak sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan. Kalau berada di luar rumah, pakai masker, ya, jaga jarak dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom.